Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa beraktivitas dengan fisik dan mental yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, 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 ya robbal alamin. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan puasa dibanding ibadah lainnya adalah hadis qudsi yang akan saya bacakan berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzim bih. Yang artinya, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Secara substansi, hadis qudsi berikut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran sesuatu kepada Allah juga terjadi. Seperti lafaz Ka'bah, yang mana nama lainnya adalah Baitullah atau rumah Allah. Kata bait disandarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan lebih dibanding tempat-tempat yang lainnya. Dari hadis tersebut, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu pada kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan yang besar. Bukankah semua amal ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas oleh Allah? Seolah menegasikan ibadah-ibadah yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dibanding amal ibadah yang lainnya? Berikut beberapa pendapat di antaranya. Pendapat yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya atau pamer. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya, ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, haji, dan zakat. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang bukan sholat. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dengan yang tidak demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat pamer, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan. Misal ada orang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya. Ia berkata, "Saya ini sedang berpuasa loh." Tapi sekali lagi, itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bisa terjerumus dalam riya melalui gerakan ataupun ucapan. Kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba.
ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri kita akan terkendali. Sementara syahwat merupakan pintu masuk bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahala yang diperoleh, dari mulai dilipatkan 10 kali hingga 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki. Keempat, pahala melihat Allah. Dalam kitab dengan mengutip pertanyaan Abu Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah berupa langsung dengan Allah di akhirat nanti, tanpa ada penghalang apapun. Demikian kultum dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedanten, kula mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.